Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, di sini kita akan membahas tentang pengenalan program Anates dan SPSS. Kedua program ini akan kita gunakan dalam penelitian di bidang pendidikan. Program yang pertama adalah Anates. Data yang kita input ke dalam Anates, kita akan mendapatkan output diantaranya yaitu reliabilitas. Kita akan mendapatkan suatu nilai atau indeks di mana menunjukkan tes yang kita gunakan dapat dipercaya. Berikutnya, Anates juga bisa mengelompokkan kelompok unggul dan kelompok asor atau kelompok bawah. Selanjutnya, daya pembeda. Output di sini bisa mendapatkan indeks suatu soal, bisa membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya kurang. Tingkat kesukaran, skor yang dihasilkan dari Anates bisa menunjukkan tingkat kesukaran suatu soal. Yang terakhir adalah validitas atau korelasi skor butir dengan skor total. Itu kegunaan program Anates. Kemudian kegunaan program yang kedua adalah SPSS. Data yang kita input ke dalam SPSS, kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama adalah untuk uji kualitas instrumen tes. Kita akan mendapatkan output berupa validitas, yaitu menunjukkan sejauh mana alat ukur yang kita gunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitas. Di sini memang output untuk uji kualitas instrumen tes kita hanya mendapatkan 2, validitas dan reliabilitas. Di sini kita tidak mendapatkan daya pembeda, tingkat kesukaran dan sebagainya. Kemudian kegunaan SPSS yang lain adalah untuk analisis statistik lebih lanjut dalam bidang pendidikan. Di antaranya adalah pengolahan data, transformasi data, kemudian untuk uji hipotesis dan sebagainya. Berikut kita akan melihat contoh aplikasinya. Adalah contohnya, kita sudah menuliskan hasil uji coba tes. Misalkan kita ada 6 soal tes, kita berikan kepada sekitar di sini 33 siswa. Kita sudah tuliskan untuk siswa pertama, kita beri kode S1, sampel pertama, sampel kedua S2 sampai S33. Ini adalah jawaban tes masing-masing siswa. Untuk soal nomor 1, siswa pertama skornya 0. Untuk soal nomor 2 skornya 4. Saya berikan rank untuk jawaban soal antara 0 sampai 4. 4 ini berarti betul, lengkap. Kemudian 0 ini tidak ada jawaban sama sekali atau salah. Setelah kita merekap data tes siswa ini, kita yang pertama akan melihat analisis kualitas soal menggunakan Anates. Kita buka program Anates yang telah kita install. Kita buka. Kemudian di sini ada pilihan kita akan menjalankan Anates soal pilihan ganda atau menjalankan Anates urean. Kita akan melihat kalau misalkan Anates pilihan ganda, kita klik. Kemudian di sini kita ada pilihan buat file baru. Kita menuliskan di sini berapa jumlah sampel kita atau jumlah subjek kita. Kalau misalkan subjek kita 33, kita tuliskan di sini 33. Kemudian jumlah soalnya ada berapa? Misalkan 6, kita tuliskan 6. Jumlah pilihan jawaban untuk pilihan ganda
Misalkan kita memberikan pilihan jawaban A, B, C, D, E, berarti ada 5 pilihan, kita tuliskan di sini 5. Atau misalkan kita ada 3 pilihan A, B, C, kita di sini isi 3. Ini saya beri contoh untuk pilihan ganda. Nah, di sini kita tuliskan nama sampel kita, misalkan Adi. Untuk soal nomor 1, kunci jawaban ada di pilihan keberapa? Misalkan pilihan ke A, B, C, misalkan di C kunci jawaban. Ini di misalkan di A. Ini kunci jawaban soal nomor 3 di B. A misalkan, B misalkan kunci jawabannya, kemudian di B. Adi ini soal nomor 1 dia jawabannya apa? Misalkan dia menjawab A. Ini misalkan untuk soal nomor 2 dia menjawab A. Ini misalkan menjawab C. Berarti kan ini salah karena sebenarnya kunci jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 4, misalkan Adi ini menjawab B, salah juga. Soal nomor 5 dia menjawab B, betul. Jawab B, betul. Ini contoh kita menganalisis data untuk tes bentuk pilihan ganda. Karena tes yang saya contohkan adalah bentuknya tes urean, maka kita pilihannya adalah tes urean. Jalankan anates urean. Di sini kita buat file baru. Jumlah subjeknya adalah 33. Soal yang saya susun ada 6. Kemudian klik OK. Nah, di sini. Ini adalah di atas skor idealnya karena saya memberikan skor antara 0 sampai 4 untuk tes urean. Maksimalnya ada 4, 4, 4, 4, 4, 4. Oke. Untuk sampel yang pertama ada kodenya S1, kita tidak menuliskan nama sebenarnya. Sampel pertama ini nilainya kita lihat di sini data. Nilai soal nomor pertama 0, 4, 4, 0, 3, 0, 0, 4, 4, 0, 3, 0. 0, 4, 4, 0, 3, 0. Ini memang untuk program Anates kita harus ngetik satu persatu. Kita tidak bisa copy paste dari Excel. Baik, untuk sampel kedua kita lihat datanya 032 023 032 032 023 dan seterusnya sampai sampel yang ke 33. Saya sudah ada data yang sudah saya simpan untuk mempercepat waktu. Kita lihat di sini uji coba. Nah, ini datanya. Jadi ini untuk sampel yang pertama. Tadi saya tidak menuliskan S1, S2 dan seterusnya. Ini sampel yang pertama, maksudnya sampel yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 33. Oke. Jadi kita akan melihat sejauh mana kualitas soal yang saya berikan pada siswa. Ini ada 6 soal, bentuknya adalah urean. Urean dengan skor antara 0 sampai 4. Kita sudah mendapatkan data, kembali ke menu utama. Kita bisa di sini untuk penyekoran data adalah totalnya. Jadi sampel pertama untuk total jawabannya 4 tambah 4 tambah 3 ada 11. Kemudian 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 ada 10 dan seterusnya.
Kemudian untuk olah semua otomatis ataukah mengolah data satu persatu, ini pilihan satu persatu. Kita bisa langsung olah semua data atau melihat satu persatu. Misalkan kita ingin tahu tingkat keterpercayaan data, reliabilitas tesnya ada skornya 0,73. Untuk tabel nilai 0,73 ini kita bisa melihat dari tulisan yang sudah ada. Nanti saya beri linknya. Reliabilitas, ini kita bisa mengartikan nilai reliabilitas dari tabel ini. Kita dapatkan reliabilitasnya adalah 0,73. Kita artikan 0,73 berada di selang yang kedua, berarti tingkat keterpercayaan soal tes yang saya berikan tingkatnya adalah tinggi. Kemudian kita kembali ke menu utama. Kita akan ini satu persatu kelompok unggul dan Asor. Ini berarti outputnya ini termasuk kelompok unggul. Jadi subjek yang sampel yang urutan ke-18, 21, 20, 33 ini masuk kelompok atas, nilai tinggi. Kemudian ada 9 siswa di sini masuk kelompok Asor atau kelompok bawah atau nilai kurang. Jadi untuk output di sini bisa melihat mana siswa yang masuk kelompok unggul dan kelompok bawah berdasarkan nilai yang diperoleh. Berikutnya adalah daya pembeda. Di sini kita melihat skor daya pembeda. Di kolom terakhir ada persentasenya. Kolom di sini daya pembeda di sini sebenarnya bisa menunjukkan sejauh mana soal ini bisa membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dengan kemampuan rendah. Jika nilainya tinggi berarti soal ini bagus. Misalkan soal nomor 3 daya pembedanya 77,78, ini yang paling tinggi, berarti soal ini mampu membedakan antara siswa yang kemampuan tinggi dengan siswa yang kemampuannya kurang. Yang terakhir yang bawah sendiri sebesar 13,89, berarti ini kemampuannya kurang di antara soal yang lain. Kita kembali menu utama. Kemudian kita lihat olah data untuk tingkat kesukaran. Baik, kita peroleh di sini soal nomor 1 termasuk kelompok sukar, soal nomor 2, 3, 5, 6 ini termasuk tingkatnya sedang, kelompok ini nomor 4 ini termasuk sukar. Kemudian korelasi skor butir dengan skor total, ini sebenarnya melihat validitas setiap soal. Soal nomor pertama tidak signifikan, ini strip atau tidak valid, artinya kita bisa tidak menggunakan soal nomor 1 ini, atau dalam penelitian soal nomor 1 ini kita singkirkan atau kita buang. Kalau misalkan kita akan memperbaiki, berarti kita berikan kembali kepada sampel untuk menjawabnya. Kemudian soal nomor 2 sampai 6 di sini signifikan atau valid. Artinya kita bisa menggunakan soal nomor 2 sampai 6 ini untuk penelitian lanjutan karena soalnya bagus atau dapat dipercaya. Ini rekap keseluruhannya. Baik, ini contoh kita menganalisis data terutama untuk instrumen tes yang kita berikan kepada siswa. Kita akan melihat tingkat kualitas soalnya dengan kriteria seperti ini. Selanjutnya, untuk program SPSS kita hanya bisa menganalisis kualitas soal menggunakan validitas dan reliabilitas. Kita buka
SPSS. Baik, menunggu. Jadi untuk SPSS hanya untuk reliabilitas dan validitas. SPSS program ini tidak bisa menganalisis data sehingga diperoleh output daya pembeda, tingkat kesukaran, kelompok unggul, asor, tidak bisa. Oke, kita akan coba bagaimana cara input data terlebih dahulu. Jadi kita cancel. Baik, ini adalah file kosong dari SPSS. Bagaimana cara input datanya? Kita di sini di pojok kiri bawah ada data view dan variable view. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik variable view. Di sini kita akan menuliskan variabel apa saja untuk kita isi. Misalkan kita akan mengisi langsung lihat di sini nomor soal. Baik, kita isi di sini nomor 1 sampai nomor 6. Variabel yang pertama nomor 1. Kemudian ini soalnya ada 6, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kita akan melihat di sini tipe, kemudian di sini weight-nya 8, desimalnya. Karena datanya kita tidak desimal, ini saja yang penting, kita perlu berubah yang ini saja. Ini kita buat 0 karena tidak desimal. Kalau desimal di belakang koma ada angka satunya berarti desimalnya 1. Kalau di belakang koma ada 2 angka, desimalnya 2. Karena di sini angkanya bulat, tidak desimal, kita buat di sini 0. Yang terpenting ini untuk awalan. Baik, kita sudah mengisi ini, kemudian kita lihat data view. Sudah terisi di atas variabelnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kembali ke Excel. Kalau di sini kita bisa copy dari sini Excel. Kita copy semuanya. Baik. Kita pindahkan ke SPSS. Baik, di sini pojok kiri atas sendiri kita pindahkan di sini. Kita sudah pindahkan dan kita di sini perlu salah satu kolom totalnya. Kita bisa tuliskan di sini total. Enter, otomatis keluar seperti ini. Dan desimalnya kita buat 0 karena tidak ada angka desimal. Di sini sudah ada kolom baru total, tapi di sini tidak ada nilainya. Kita bisa transform, kemudian kita bisa menghitungnya, yaitu dari nomor 1, karena total itu soal nomor 1 ditambah soal nomor 2, kita pindahkan, ditambah soal nomor 3, tambah soal nomor 4, tambah soal nomor 5, tambah soal nomor 6, kemudian target variabelnya di total. Oke. Baik. Oke, ekspresinya tidak komplit. Oke, ini kelebihan tanda jumlahnya. Oke. Baik. Nah, ini ada otomatis outputnya. Kita lihat ke bagian datanya. Oke, sudah terisi di sini totalnya. Baik, untuk SPSS kita melihat kualitas soal tes hanya dari sisi validitas dan reliabilitasnya. Baik, kita analyze
langkah-langkahnya untuk yang pertama reliabilitasnya, analyze, kemudian scale, reliability analysis, kemudian kita pindah semuanya. Di statistik ini kita tandai scale if item deleted, continue. Oke. Baik, kita peroleh di sini skor 0,739. Hasil di sini sama dengan hasil di Anates 0,73, artinya reliabilitasnya tinggi. Ini untuk validitas data. Kemudian untuk validitasnya kita kembali ke sini, analyze, kemudian correlate, bivariate. Kita pindahkan semua data sebelah kanan, range di Pearson, to type, dan flag-nya ditandai. Oke. Kita peroleh di sini nilai validitasnya. Kalau kita bandingkan dengan hasil Anates sama saja, nilainya sekian. Oke. Kita juga bisa melihat dari signifikansinya. Kalau signifikansinya kurang dari 0,05, di sini 0,00. Baik. Soal nomor 1, kenapa ada tanda bintangnya? Ini berarti signifikan untuk tingkat kesalahan 5%. Yang bintang 2 di sini signifikansi untuk tingkat kesalahan 1% atau 0,01. Ternyata soal nomor 2 di sini bintangnya 2, ini 2, 2, 2, 2. Ini tingkat kesalahannya 1%, termasuk soal yang valid, tapi ini untuk yang 5% saja. Kalau kita melihat hanya dari 1% tingkat kesalahannya, berarti soal nomor 2 sampai 6 ini valid, soal nomor 1 tidak valid. Baik, itu kita analisis menggunakan korelasi. Baik, mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.